akan kembali memimpin kalian dalam puji-pujian kita hari ini. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita, Lause ingin mengingatkan kepada kalian kembali untuk kalian membagikan video ibadah kita ini dan mengajak teman-teman kalian untuk bersama-sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, dan Lause akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk perlindungan-Mu hari lepas hari dan kesempatan di mana pada kesempatan ini kami dapat kembali beribadah kepada Engkau. Ya Bapa, kiranya seluruh penyembahan kami hari ini berkenan di lubuk jantung Tuhan, dan jadikan setiap kami anak-anak-Mu yang hari lepas hari semakin mencintai Engkau dan firman-Mu dan taat menjalankan firman Tuhan. Berkati ya Bapa seluruh ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu, dan tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, untuk lagu yang pertama kita akan memuji Tuhan, pujian nomor 361 dari buku KPPK, pujian dengan judul Hai Bangkit Bagi Yesus. Pujian yang kedua masih dari buku KPPK, nomornya yang ke-247 dengan judul Limpahlah Piala-Mu. Limpahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu, memenuhi
Tuhan, lalu seharap anak-anak di rumah dapat mempersiapkan diri kalian dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam video anak, di mana kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan Elsa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan belajar firman-Mu. Tolong kami semua yang di rumah bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8. Dan tema hari ini, bagaimana air bah sudah surut. Dan air bah surut dan Nuh akan keluar dari air bah. Nah, kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera itu adalah kapal yang besar yang Tuhan perintahkan dibangun di atas gunung. Kenapa? Kita sudah belajar bahwa karena kejahatan manusia di pasal yang ke-6, kita sudah melihat bahwa ketika itu kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa hanya kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Allah memutuskan untuk menghancurkan dunia ini. Tapi sejak ada Nuh, di sini katakan Nuh seorang yang benar, tidak bercela dan bergaul hidup, atau hidup bergaul dengan Allah. Dan di sini kita mendapatkan bahwa Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Kita harus ingat ya, bahtera yang besar itu dibuat selama 100 tahun. Dan ini bukan waktu yang secepat. Dan waktu 100 tahun ini mereka buat. Dan dalam 100 tahun mereka sudah mengumumkan dan memberitahukan kepada semua orang sejamannya untuk masuk ke dalam bahtera itu. Tapi tidak ada satupun yang mau kecuali 8 orang yang masuk ke dalam bahtera dan ditutup bahteranya oleh Allah. Dan kita melihat bagaimana Nuh dan istrinya, ketiga anaknya dan ketiga mantunya masuk ke dalam bahtera. Dan sebelum masuk ke dalam bahtera, Nuh diperintahkan bagaimana kita sudah belajar untuk memasukkan binatang-binatang. 7 pasang binatang yang tidak kotor, yang bersih, dan sisanya sepasang-sepasang untuk binatang yang kotor, tidak bisa untuk persembahan. Nah, kalau kita melihat dari sini, saat ini Nuh sudah ada di bahtera dan hujan selama 40 hari 40 malam terjadi. Dan kita akan melihat secara kronologi atau urutan peristiwa bagaimana Nuh masuk bahtera dan keluar bahtera, dan semuanya berlangsung selama 1 tahun 10 hari. Lama ya, 1 tahun 10 hari. Kita akan lihat. Saya akan mengajak kamu semua untuk membaca Alkitab dan melihat bagaimana yang terjadi. Nah, kalau kita melihat Kejadian 7 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan di ayat 1-nya bahwa masuklah ke dalam bahtera engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang sejamanmu. Dan di ayat yang keempat, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam. Jadi dari sini, di sini yaitu hari ke-10 bulan kedua, Nuh diperintahkan untuk masuk ke bahtera karena hujan akan dimulai. Nah, dikatakan hujan akan dimulai selama 4 yang akan berlangsung 40 hari 40 malam. Dan kalau kita melihat di Kejadian 7 pasal 12,
Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Artinya di ayat 11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan kedua, hari ke-17. Tadi kan dibilang hari ke-10, bulan 2, Nuh diperintahkan untuk masuk. Dan 7 hari kemudian, yang hari ke-17, Nuh masuk. Nah, di sini karena hujan dimulai. Maksudnya 7 hari kemudian hujan dimulai saat Nuh sudah masuk. Nah, itu kita lihat lagi. Dan di pasal 12 lagi kita bisa temukan bahwa hari ke-26 bulan ketiga, yaitu 40 hari setelahnya, itu ada akhir dari hujan. Nah, di sini kalau kita melihat di ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Dan di sini dilihat bahwa airnya naik. Dan setelah surut selama 150 hari, bahtera Nuh terapung-apung dan sampai tandas ke gunung Ararat. Ya, sudah tandas ya. Nah, disinilah kita akan belajar di pasal 8 bagaimana air bah itu surut. Di pasal 8 karena di ayat pertama, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan ternak yang bersama-sama dengan dia dan bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikian berkuranglah air itu sesudah 152 hari. Lihat ya, setelah 152 hari semakin surut. Nah, jadi gimana? Apa yang dilakukan Nuh? Sampai pada bulan 10 air makin berkurang, dan bulan ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Semakin lama air semakin surut, dan di sini dikatakan airnya sudah surut sampai puncak-puncak gunung terlihat. Kalau kita ingat bagaimana puncak gunung paling tinggi saja tenggelam, dan sekarang sudah semakin surut, dan semakin surut. Dan di sini kita lihat bahwa Nuh bisa melihat puncak-puncak gunung yang lain. Nah, cuma Nuh masih belum yakin. Makanya sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya dari bahtera, lalu melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Pertama, kalau kita ingat ya, kita lihat di sini waktu jendelanya dibuka, tingkap langitnya dibuka, Nuh melepaskan gagak untuk melihat apakah air sudah surut, dan gagak pulang dan pergi, pulang dan pergi. Nah, ini belum menunjukkan benar-benar surut. Mungkin sudah, karena kita bisa melihat gunung sudah mulai surut, mungkin ini tanda bahwa air itu sudah semakin ke bawah, karena burung gagak pulang pergi. Nah, makanya untuk mengeceknya lagi, dia kemudian melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang. Nah, setelah burung gagak, dikirimkan burung merpati. Kenapa burung merpati? Nah, burung merpati akan hinggap ke daun, ke pohon, ke dahan kalau sudah surut. Maka dikirimkan atau dilepaskan burung merpati. Tapi dia 9 kata, tapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air, dan
Nuh mengulurkan tangannya, ditangkap burung itu dan dibawa kembali masuk. Artinya, karena Nuh tidak bisa melihat keluar, dia hanya bisa mengirimkan burung. Dan burung merpati dikatakan tidak menemukan tempat untuk hinggap. Jadi dia balik. Oke, di sini dikatakan lagi ayat 10. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati dari Bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawa selai daun zaitun yang segar. Disitulah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang atas bumi. Nah, kedua kalinya burung merpatinya dikirimkan lagi, dan memang kembali, tapi waktu kembali di paruhnya ada daun zaitun, pohon zaitun. Artinya, kalau daun pohon zaitun kan sudah lebih rendah, jadi artinya sudah semakin surut dari yang kemarin. Kalau kemarin dilepaskan dia balik lagi, nah sekarang udah bawa daun. Nah, tapi Nuh belum buka. Di sini dikatakan selanjutnya ditunggu lagi 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali. Nah, selanjutnya waktu Nuh kirimkan lagi 7 hari kemudian, burungnya tidak balik lagi. Itu artinya apa? Artinya burung sudah menemukan tempat untuk hinggap di pohon, dan dia bisa kemana-mana. Nah, dalam tahun ke-601 pada bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup Bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Nah, di sini Nuh sudah mulai berumur 601 tahun. Karena sudah setahun lebih, setahun 10 hari kalau kita mau hitung. Setahun 10 hari loh di dalam Bahtera. Nah, tapi kita lihat akhirnya airnya surut dan Nuh keluar. Karena firman Tuhan katakan kepada dia, keluarlah dari Bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan-hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeliapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar juga dari Bahtera itu. Jadi pada bulan saat itu juga, hari itu, dibuka pintunya dan semua binatang keluar dari rumah itu. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa selama 1 tahun 10 bulan, 1 tahun 10 hari, Nuh menanti, dan akhirnya semuanya berakhir. Dan di sini di ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan segala binatang yang tidak haram atau yang bersih dari segala burung yang tidak haram diambilnya, berapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Dan ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, dia akan berhenti-henti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Jadi sejak Nuh keluar dari Bahtera, Nuh mendirikan mezbah.
dan binatang-binatang yang bersih dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini ada sikap yang baik dalam selesai dalam permasalahan hidup seseorang seperti kamu. Kamu gak masalah dan Tuhan tolong kamu. Kamu sudah menanti lama dan Tuhan menolong kamu, menjawab doa kamu. Kamu harus mempersembahkan mezbah, yaitu doa syukur kamu kepada Tuhan, bahkan persembahan kamu kepada Tuhan. Nah, di sini kita juga belajar bahwa Tuhan akhirnya bilang dia tidak akan mengutuk lagi. Artinya Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air. Tapi kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, sebelum dia datang, Tuhan akan memberikan banyak tanda-tanda di mana Tuhan akan menghakimi dunia. Dan kali ini bukan dengan air. Tidak ada lagi air bah, tapi nanti ada api. Api yang akan menghancurkan dunia ini habis. Dan kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan hancur juga dengan api itu. Seperti orang-orang yang hancur terkena air bah, mati. Pertanyaannya adalah, kamu sudah percaya Tuhan Yesus belum? Kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, maka kamu tidak akan mengalami hukuman seperti Nuh dan keluarganya. Nuh dan keluarganya percaya Tuhan Yesus, maka tidak terkena air bah, justru diselamatkan. Sekarang, kesempatan kamu percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak, pintu keselamatan ditutup, seperti pintu baterai yang ditutup. Kamu tidak punya lagi kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Kali ini kita belajar bahwa air bah selama 40 hari 40 malam, hujan 40 hari 40 malam yang menyebabkan air bah akhirnya surut. Selama berapa lama? 1 tahun 10 hari. Dan kita lihat bagaimana pertama surut, dia turun dan puncak-puncak gunung terlihat. Kemudian Nuh melepaskan burung gagak yang pertama. Yang kedua, Nuh melepaskan merpati, kembali lagi. Merpati yang kedua kali bawa daun zaitun, dan merpati yang terakhir yang menunjukkan bahwa merpati itu mendapatkan tempat pijaknya. Dan di situ menandakan sudah selesai. Maukah kamu percaya Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Tolong kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa mengamalkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati.